IHSG kita ini cukup cukup strong ya. Itu yang mesti kita ketahui soal IHSG. Jadi teman-teman mesti paham ya bahwa IHSG kita ini dipengaruhi oleh saham-saham sekarang ini kan marketnya ini cukup banyak ya, dimana ada ketambahan dari sahamnya Pak PP ya kan, seperti itu. Coba sebentar saya lihat marketnya. Oke, wait. Ya, market pertama ini didominasi oleh sahamnya Pak PP, BBCA masian ya, BBCA marketnya nomor 1 ya. Kemudian yang kedua yang mesti diketahui, ini saya coba tunjukkan ya, ini adalah market dari IHSG kita ya. Kelihatan nggak ya? Sebentar, saya geser dulu deh. Nah, ini ya teman-teman, kalian bisa lihat ya. Market pertama BBCA, kemudian Brand, TPIA, Aman, BBRI, BMRI, Bian, DSSA, dan Telkom. Ya, jadi itu yang mempengaruhi dari market pergerakan IHSG kita. Ya, jadi kalau memang ya saham-saham ini didorong ke atas terus ya, secara konsisten ya, kita ngerti sahamnya Pak PP ini, terutama Brand ya, Brand, TPIA ini masih sustain di atas ya. Kemudian Aman ini sedikit koreksi tapi masih ketahan di 10.000 ya. BBCA nggak usah ditanya lagi, di atas 10.000 ya, udah powerful banget. BBRI yang masih berada di range di bawah 5.000, BMRI udah mau all time high lagi ya kan. Nah, kalau memang drivingnya bagus semuanya, maka ya IHSG kita untuk bullish skenario itu sangat mungkin terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah porto kalian ikut bullish atau enggak? Ya kan, itu yang jadi pertanyaan kan teman-teman. Jadi saya terima banyak pertanyaan, saham apa yang menarik dan lain sebagainya. Nah, ini yang mesti teman-teman pahami ya. Walaupun IHSG-nya bullish, tapi kalau pemilihan saham kalian salah, maka yang terjadi adalah porto kalian nggak akan kemana-mana, ya kan? Apalagi kalau nyangkut di saham-saham gocap, saham-saham IPO yang memang IPO-nya udah outflow, udah kelar ya, dan berakhir di 50, maka saham kalian tidak akan bergerak. Ya, itu yang mesti diketahui. Nah, oke, saya akan bahas dulu ya teman-teman dari satu persatu sektornya ya, seperti itu. Yang pertama kita bahas, yuk kita lihat dari banking ya, banking ya. Kita lihat banking itu yang menarik apa ya. Saya sejujurnya belum banyak melihat mana yang paling bagus ya. Ini saya lebih ke arah on the spot aja ini untuk bikin analisanya ya. Jadi saya udah caratin beberapa, tapi overall belum menemukan mana yang paling oke ya. Oke, kita lihat ya. Kita lihat sebentar. Ini saya geser dulu. Ya. Oke, yang pertama kita lihat BBCA. Ya, BBCA. BBCA ini ya kan, ini udah di atas 10.000 ya. Ini gambaran saya yang lama, udah lama sekali. Oke, saya hapus dulu ya. BBCA ini so far ya teman-teman, kalau kalian lihat di bawah ini inflow terus ya, inflow terus, maka nggak mengherankan ya BBCA dengan closingnya juga di daily kemarin candle hammer ya kan, seperti itu ya. Maka ya ada potensi BBCA ini bisa break dari 10.400-nya ya kan, seperti itu kan ya. Ini inflow-nya bagus banget ya BBCA ya, untuk menguji all time high-nya di area 10.400 ya teman-teman, seperti itu ya. Kalau ini terjadi pun ya, ini BBCA pattern-nya kebentuk bagus banget ya, kebentuk seperti cup and handle seperti itu ya, dengan targetnya di area 10.800 sampai 11.000 ya kan, seperti itu. Ini untuk BBCA ya teman-teman ya. BBCA so far so good nih ya. So far so good, tapi ini adalah saham yang memang udah dekat all time high dan pergerakannya tentu saja tidak terlalu kenceng-kenceng amat ya dibandingkan saham-saham yang lain ya, karena ini bobotnya paling gede di IHSG kita. Yang kedua kita lihat BMRI. BMRI ini menurut saya juga yang oke ya diperbankan ya. Didukung oleh data-data fundamental yang cukup bagus ya kan. Dan yang terpenting adalah inflow. Ya, inflow. Kalian lihat di sini bawah ini foreign flow-nya ini ya, asingnya masuk terus secara konsisten, tidak inflow dari 1 Agustus ya kan, seperti itu ya. Dan itu membuat dari 6.300 bergerak ke 7.000 ya kan, bergerak ke 7.000 ya. Jadi setiap koreksi-koreksi yang ada di BMRI saya rasa adalah kalau kalian suka BMRI itu adalah kesempatan beli ya, kesempatan beli. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau ada koreksi-koreksi, kesempatan beli ya sekitar 7.000 sampai 668 lah, boleh lah kalian bisa ambil di situ ya. Dengan targetnya ya jelas saja, dengan targetnya dia harus menguji ke 7250 sampai 7.300 7.400 ya, targetnya situ juga untuk uji all time high ya. Jadi itu dari BMRI ya. Kemudian BBRI ini yang paling menurut saya
kurang banget di antara perbankan karena didukung oleh data fundamental yang kurang oke ya. Adanya kredit macet dan lain sebagainya itu membuat ya. Dan yang penting lagi teman-teman, kalian lihat di bagian bawah ini. Ini outflow-nya itu nggak main-main ya, outflow-nya terus keluar ya. Bahkan yang terakhir ini hanya ada inflow-nya kecil banget nih. Ya, kalau kalian lihat di sini, ya inflow-nya kecil banget ya di bawah ini ya. Beda ya dengan yang lain, dengan BBCA, dengan BMRI itu beda banget ya. BBRI inflow-nya paling kecil sekali, tapi ya ada chance untuk dia so far kalau memang bertahan di area sini ya, di area 4.700-annya ini ya, maka akan menguji ke 4.946 di mana ini ada MA ya. Saya lihat pakai MA ini ya, dengan targetnya ya di 5.250 di MA 200-nya ya. Tapi kembali lagi ya, ini perbankan yang memang paling lemot ya kan, paling lemot reversalnya karena memang tidak didasari inflow yang cukup bagus ya, seperti itu ya. Karena mungkin orang hanya berpikir murahnya seperti itu. Kalau lihat patternnya ya, bisa jadi ini seperti inverted ya, cup and handle, head and shoulder juga seperti itu ya. Inverted head and shoulder juga ya, dengan targetnya di 5.250 seperti itu ya. Tapi kembali lagi kalau mau masuk ya, cari koreksi ya. Kalau saya prefer sih sekitar 47 lah ya, area-area situ. Kalau dikasih 47 boleh lah ya teman-teman untuk entry di sana ya, seperti itu ya. Oke, saya akan coba lagi liatin. Saya akan coba liatin lagi untuk BBNI ya, BBNI. Ini saya bahas satu persatu dulu ya teman-teman ya. Jadi nanti saham-saham pilihan saya ada di terakhir ya, supaya kalian nonton sampai akhir lah ya. Kalau saya bahas di sekarang kan nggak seru ya kan. BBNI so far inflow-nya juga biasa aja ya, biasa aja. Cuman secara chart udah di atas MA 200 ya kan, di atas 5.200 ini ya kan. Kalau ini bertahan di atas 5.150 sampai 52, maka ya ini udah bagus banget ya, udah bagus banget untuk lanjut ke penguatan, menguji ke area 5.500 ya kan, 5.500 bahkan bisa sampai di sini ya, 55 sampai 56 bisa lah ya, seperti itu ya. Karena ini secara TA bagus, tapi secara foreign flow-nya biasa aja ya, biasa aja seperti itu ya. Itu untuk perbankan ya, perbankan pilihan saya ya jatuh kalau memang mau cakep ya, BBCA sama BMRI. BBRI adalah pilihan terakhir saya ya, seperti itu ya. Walaupun memang masih murah ya, tapi inflow-nya masih kurang sih sebenarnya, seperti itu. Oke, yang kedua yang menarik lagi dengan adanya The Fed akan menurunkan suku bunga, maka ya teman-teman, sektor properti itu nggak bisa dilupakan ya. Sektor properti nggak bisa dilupakan ya. Kalian bisa lihat BSDE ya. Ini saya mulai dari BSDE ya. Ini saya ngomong properti yang benar-benar properti secara umumnya ya. Kalau memang PANI itu kan properti yang sedikit berbeda ya, karena ada kepentingan corporate action ya. Tapi di luar itu yang ini cukup oke nih BSDE ya. BSDE kita lihat kalau dari chart seperti ini teman-teman. Chartnya ini cukup oke ya. Selama dia bertahan di atas ini ya, di atas 1.100 ini ya, kita lihat seperti ini ya. Ini cukup oke ya, cukup oke banget. Inflow-nya juga oke ya untuk dari BSDE seperti itu ya, BSDE. Cuman BSDE ini terkadang kesannya lemot ya, karena wajar banget ya, karena ini karakternya saham seperti itu ya. Upside-nya juga nggak setinggi yang lain seperti CTRA atau SMRA. Cuman kalau dari chart ini sudah cukup oke nih ya. Kalau mau entry ya cari-cari merah-merah lah ya, 1.100, 1.115 tuh boleh lah ya kalau dikasih koreksi sampai ke sana ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua CTRA. Ya, CTRA. Nah, CTRA ini kalau dilihat dari inflow ya, inflow-nya asing ini gede banget ya. Inflow asing gede banget ya, seperti itu. CTRA gede banget ya. Cuman chartnya ini belum berhasil nge-break dari resist nih, teman-teman, di area sini ya. Belum berhasil nge-break dari resist di 1.300, dia balik lagi ke bawah ya, balik lagi ke bawah. Nah, tapi dengan adanya inflow yang cukup bagus seperti ini, maka saham ini bisa dipertimbangkan ya. Tentu saja kita pakai metode buy on weakness kalau mau teman-teman ya. Kalau mau buy on weakness di area sekitar 1.270-an ini boleh nih, sampai area bawah ya. Sampai area 1.240 tuh boleh ya. Ya 1.240, 1.230 kita cari koreksi-koreksi mumpung merah ya, seperti ini ya. Karena ini masih oke ya, masih oke banget. Cuman gara-gara dia dekat-dekat area resist ini ya teman-teman, kalau kita lihat di sini ya, di area 1.300-an ini ya, sellernya itu gede sekali ya, sellernya gede sekali nih ya, selalu gagal di atas 1.300-an ini. Makanya ya koreksi, makanya kalau beli ya jangan di area resist. Kalau
di area resist ya kalian bakal banyak nyangkutnya ya kan, seperti itu kan. Kemudian SMRA ya, SMRA ini juga menurut saya masih oke ya, masih oke, cuman posisinya juga kembali udah rally ya, kalau kita lihat ya, posisinya udah rally seperti ini. Saya sih prefer kalau SMRA cari di dekat-dekat 620 lah, 620 sampai 600 ini boleh nih ya. Kalau ada koreksi-koreksi ini bisa kalian ambil di bawah ini ya. Kalian cari merah SMRA. Kemudian yang terakhir ini adalah Pawon ya, Pakuwon ini juga di area resist ya. Rata-rata properti udah di resist semua ya. Cari area koreksinya. Kalau dari Pakuwon ini jujur aja koreksinya bisa sampai yang ideal ya, yang ideal boleh di 440-an. Ya 440-an itu boleh lah. Ya 440-an boleh. Cicil-cicil seperti itu ya teman-teman. Jadi ini saya melihat dari sekilas dari sudut pandang foreign flow ya, dan TA-nya dan volumenya juga ya. Oh ya teman-teman, kalau memang mau tahu ini saya pakai apa, saya pakai Stockbit teman-teman ya. Saya pakai Stockbit ya kan, seperti itu. Dan saya juga kalau teman-teman join Stockbit dengan community leader saya ya, kita punya grup untuk diskusi seperti itu ya, untuk diskusi dan untuk pantauan saham harian yang menarik ya. Kalian bisa DM saya nanti kalau memang mau join di Stockbit saya ya, seperti itu ya. Seperti itu. Oke, saya lanjutin dulu. Oh ya, satu lagi, saya ada dengan KB Valburi Surabaya teman-teman, tanggal kalau nggak salah tanggal 4 atau 5 ya. Saya agak lupa. Tanggal 4 atau 5 nanti saya coba cek lagi. Itu ada kelas ya, ada kelas untuk bahas strategi market ya. Kalau marketnya lagi begini tuh gimana ya, itu ada kelas. Saya coba liatin tanggal deh, tanggal berapa. Kemarin saya diajak Valburi Surabaya. Wait. Ya, sorry, tanggal 6 September ya, 6 September ya teman-teman. Ini tanggal 6 September ya. Tanggal 6 September ini ya, teman-teman bisa ikutan join kalau mau ya. Nanti linknya ada di IG saya juga ya, ada di IG saya, kalian bisa chatting di situ ya. Seperti itu, oke? Saya akan lanjutin dulu. Oke, indikator yang paling bawah namanya net foreign buy sell ya kan, kemudian volume dan TA biasa saya pakai MA ya. Saya lanjut lagi. Kemudian yang menarik lagi ke depan ini adalah sektor batubara ya, sektor batubara. Sektor batubara itu yang oke adalah di Adaro ya. Adaro itu yang nomor satu paling oke ya menurut saya teman-teman. Karena ini secara TA dan inflow-nya ini cakep banget ya. Inflow-nya cakep banget, TA-nya cakep ya kan, seperti itu. Dan ya kan, ketika dia bisa bertahan di 3100 ya, ini adalah garisan dari live kemarin ya, yang minggu lalu ya. Dia nggak jebol dari ini ya, nggak jebol dari 3100 yang ini ya. Dia masih kuat bertahan di area 3150-an ya, dan dia balik ke 3300 ya kan, seperti itu. Nah, kedepannya bagaimana dengan adanya inflow yang sangat besar ini ya teman-teman, maka kecil kemungkinan melihat dia pecah di bawah 32 ya. Kecil kemungkinan dia pecah dan koreksi di bawah 32 dengan buangan yang besar menurut saya ya. Jadi ini akan menurut saya akan ditahan ya maksimal 3190-an lah. Jadi Adaro ini masih oke dengan kalau ngomong targetnya ya, kita bisa bilang ya di atas 33 ya, 3334 ini masih bisa, dia punya upside target. Cuman kembali lagi ya, saham-saham seperti ini kalian harus swing. Ini tidak bisa diharapkan dalam satu hari bisa kencang banget ya. Kalau memang kencang banget ya itu adalah puji Tuhan ya. Kalau nggak kencang ya memang karena memang udah patternnya begitu ya kan, patternnya begitu. Kemudian kita coba cek PTBA-nya. PTBA ini ada di area resist ini teman-teman ya. Ini kalian lihat ya, ini ada gambaran yang lama ini di area resist ya di 2750, makanya alot banget ya, alot banget. Cuman flow-nya juga udah keluar ya, inflow-nya gede ya, inflow-nya gede banget ya, seperti itu. Udah broksumnya oke, buyer-nya oke ya. Tinggal cari area koreksinya ya kan. Kalau dilihat dari koreksinya ini area 2680 ke bawah ini ya, sampai 2640 adalah area beli yang ideal ya kan, seperti itu ya. Kalau dia memang bisa break ke atas ya, maka ini bisa lanjut nih, bisa sampai ke 2850 sampai 29 dulu ya. Seperti itu ya, di area sini ya, di area ini gitu ya. Itu kemudian kita lihat lagi ada UNTR ya, UNTR.
WNTR ini so far masih ketahan terus ya, ketahan terus. Saya kemarin perhatikan dia sempat pecah dari 24.700 248 ya. Tapi ketahan terus ya, ketahan dan balik ke atas lagi. Ya, ini mengindikasikan bahwa memang saham ini masih ada yang ada inflow-nya yang jaga ya, ada yang jaga seperti itu teman-teman. Nah, ini juga cukup oke Masian ya. Kalian silahkan pilih aja yang mana ya. Kalau mau agak kenceng ya mungkin ITMG itu lebih gesit ya, atau Indi ya, Indi. Indi ini adalah yang marketnya kecil ya kan, yang paling gesit biasanya. Flow-nya gede ya, flow-nya gede banget ya, flow-nya gede banget seperti itu. Kalian lihat ini ada MA 200 garis biru 1450 ya. Sekarang ada di 1500. 1500 itu tentu saja angka-angka psikologis ya, angka-angka resist, dan kita lihat di sini juga dari TA-nya, kalian bisa lihat dari historical ke belakangnya di area 1500 itu banyak sekali jarum di atas. Artinya ada seller di 1500-an. Nah, kalau mau beli gimana? Ya, better kembali lagi ya. Kita nyicil sampai MA 200. Kalau dikasih uji-uji di MA 200 ini menarik banget nih. Ya, kemarin ini udah sekali nguji ya di tanggal 15 Agustus itu dijarumin sampai 1420, closingnya diijoin ya kan, seperti itu ya. Nah, itu yang kita bisa manfaatkan untuk entry ya, untuk entry ya, seperti itu. Itu untuk call ya. Kemudian ya, saya lihat yang menarik lagi ada Antam. Kita bahas Antam ya. Antam ini goldnya all time high, tapi lebih ke arah flow-nya. Kalau saya lihat ya, flow-nya bagus banget ya, flow-nya gede ya. Resistnya 1540 ya kan, resist ini 1540 1570. Ini area resist, ada MA di sini, MA 200 ya. Dia membentuk ada gap di bawah ini 1380. Kalau mau entry bagaimana? Kalau mau entry dengan flow yang sangat besar seperti ini ya, sepertinya agak naif ya kalau kita nunggu sampai 1400 ke bawah ya kan. Ya karena apa? Karena ini volume gede sekali, tapi menurut saya besok mungkin akan ada koreksi-koreksi minor ya, atau kalau memang ini cukup oke ya 1450 bisa ketahan nih, 1450 sampai 1430 itu bisa ketahan di area situ ya kan. Seperti itu. Nah, kita lihat kalau mau masuk Antam sekarang, menurut saya lebih ke arah lihat ke depannya nih bagaimana. Ya, ini bertahan atau enggak, karena volumenya gede banget nih. Kalau mau nyopet ya mungkin bisa ya untuk Antam seperti itu. Di 1500 ini sellernya kuat ya, makanya jarumnya cukup panjang seperti ini. Tapi kalau kita lihat dari Broksumnya yang beli AKZP, NI ya sama CC ya, jadi cukup oke banget, volume gede, akum asing gede ya, seperti itu ya. Jadi ini boleh ya, boleh. Kemudian ada Teams ya. Nah, untuk Teams ini menurut saya ya, dari flow yang segini gede ya, dan ini adalah salah satu saham pantauan saya ya, Teams ini ya. Tin selama berhasil di atas 980 ya, menurut saya ini cukup oke ya. Ini saya bikin ada kotak di sini ya. Ini udah dari lama juga ya. Dia selama bertahan di sini cukup oke. Kemarin ada seller ya, mungkin hari Jumat ya, ada Jumat, tapi Broksumnya menurut saya bayarnya bagus, volume bagus, bayar bagus ya. Kalau memang dikasih koreksi ya boleh lah ya. Suka. Saya malah mengharapkan koreksi ya, koreksi aja. Supaya apa? Supaya bisa entry. Kalau di atas kayaknya kok kurang gimana ya, agak gimana. Saya pribadi kemarin sempat beli di 1000, saya jual di 1050-an kemarin ya, untuk scalpingan aja ya. Saya akan berusaha nunggu bawah seperti itu. Nah, selain Teams yang ada yang oke lagi adalah Harum. Ya, Harum ini ada isu buyback ya, seperti itu. Ada isu buyback ya. Candle-nya terakhir ini adalah bearish engulfing ya kan, buangannya gede seperti itu, tapi dari Broksum tidak tercermin buangan yang gede-gede amat sebenarnya ya. Cuman memang mungkin dari Jumat juga ya. Dan kedepannya saya mengharapkan Harum ini malah koreksi ya. Tujuannya apa? Kita bisa dapat barang di harga bawah. Kalau bisa sih di bawah 1300 nih ya, sampai 1280-an nih boleh nih kotak kedua ini ya. Tapi kita lihat apakah di kotak pertama ini dia bisa kuat atau enggak. Ini ada MA 200 juga soalnya di sini ya. Kita lihat besok dia bisa kuat enggak di area ini, atau buat jarum ke bawah ke 1300 lalu mantul. Nah, itu kita bisa cari entry di sana ya untuk Harum seperti itu. Ini apaan sih ini? AP Center nih, HK aja. Ya, jadi kalian harus apa ya? Harus pinter-pinter untuk ini. Lama-lama saya blok loh ini AP Center ini. Ya, tolonglah please lah, jangan kekanak-kanakan beginilah teman-teman ya. Jadi follower saya harus cerdas lah, jangan deso beginilah ya. Jadi harus bagus lah ya. Kita jangan pom-pom, jangan apa-apa ya. Kita lanjut lagi. Sekarang ada di Aman Mineral. Kita coba lihat ya, Aman Mineral kayak apa.
Ya, Aman Mineral kayak apa? Ya, Aman Mineral ini garisan lama ya, ini coba kita lihat. Ya, garisan lama ini jebol semua. Nah, Aman ini ada area 10.000 ya kan? 10.000 itu adalah area penting kalau saya bilang, karena ini adalah angka-angka psikologis ya, angka-angka psikologis seperti itu ya teman-teman. Ya. Jadi bisa diperhatikan ya di area 10.000 sampai 9.700-an ini, kalau memang ada rejection ini kan udah 2 kali di reject ini ya. Kalau kalian lihat ada 3 jarum di sini, berarti di area 10.000 ini ada buyer ya. Cuman kita lihat apakah cukup kuat atau enggak ya, seperti itu. Kalau dari sellernya sih ya ZP, AK, BK kemarin bayarnya masih CC ya. Kita ngerti CC ini adalah broker yang dipakai untuk menahan aman ya, menahan aman. Transaksinya banyakkan di CC ya, CC netting terus seperti itu ya, dan berusaha nahan ya. Kalau kita lihat ya, kalian bisa perhatikan kalau suka aman ya, di 10 ribuannya itu gimana ya. 10 ribuannya apakah cukup oke atau enggak ya, seperti itu ya. Oke, sekarang kita beralih ke sahamnya Pak PP ya, sahamnya Pak PP. Sahamnya Pak PP saya bahas dari induknya dulu, BRPT ya, BRPT ya. BRPT ini, nah kalian bisa lihat ini ada downtrend line yang terbentuk dari awal tahun ya, dari awal tahun seperti ini. Nah, kalau ini sampai break ya teman-teman, kalian bisa pantau ini cukup oke ya. Kembali kalau seperti ini ada MA 200, saya lebih prefer nunggu di area bawah ya, di area bawah. Kalau ada diskon-diskon boleh lah ya, nunggu-nunggu di area bawah ya, semoga di diskon ya. Wah, ini ada yang nyangkut hantam di 2.200 ya. Wah, itu banyak berdoa ya, untuk balik ke 2.000 itu butuh ya, butuh berdoa dan berpuasa sepertinya ya, itu ya. Ya, hati-hati ya, hati-hati teman-teman. Jadi bisa reduce posisi mungkin ya. Kemudian yang kedua, brand. Ya, kita lihat brand. Nah, brand ini ya kan teman-teman, brand ini tuh saham yang lucu menurut saya ya. Dan sejujurnya ya, minggu lalu saya udah jelasin ya, saya tidak pernah di tahun ini ya, winning rate saya di brand itu sangat tinggi sekali ya. Hanya loss sekali 2 kali aja dari saya entry ya. Brand ini kita lihat ya, kita lihat ini krusial ya, krusial banget juga ya. Kita lihat seperti ini posisinya ya, apakah dia bisa break atau enggak ya. Ini BK beli terus, saya nggak ngerti alasan BK beli terus apa. Tapi yang kita lihat adalah dengan adanya akumulasi yang masif seperti ini ya, mungkin akan ada sesuatu ke depannya ya. Kembali lagi, saya lebih prefer kalau ada merah-merah beli, ada merah-merah beli. Ini cukup oke ya, sambil nunggu brand ini break. Kalau break ini 9.000 dapat lah, 9.000 sampai 9.200 pasti dapat ya. Nah, brand ini kemarin ada apa ya? Ada isu akan masuk FTSE katanya ya. Nah, cuman nggak ngerti apakah ini benar ya atau enggak ya, karena kan ya biasa ya namanya isu-isu seperti itu ya. Tapi dari asingnya masuk seperti ini bisa jadi ya, mungkin aja bener ya, mungkin aja bener ya. Saya nggak punya info orang dalam di sini ya kan. Jadi saya melihat dari info aja ya. Kalau ada info oke ya, kita ngikutin aja, dan itu yang membuat brand itu kuat banget ya. Ini nggak jebol-jebol ya. Minggu lalu saya udah bahas sama Denzel ya, ketika brand masih di harga 8.200, 8.300, dan sekarang udah 8.750 ya kan. Apakah terlambat untuk masuk? Menurut saya enggak juga. Tapi jangan all in ya, jangan all in, dan Arthur sizing kalian ya. Ini cukup oke. Untuk brand seperti itu. TPIA kita lihat. TPIA ini ya kan sedikit menarik sebenarnya ya, dengan adanya dia koreksi dalam seperti ini ya. Ingat ya, kembali lagi dekat-dekat 10.000 ya. Nah, itu bisa dipantau tuh. Cari-cari pantulan boleh nih ya TPIA. Kalau ada pantulan ke area 10.000 ya kan. Nah, ini boleh kita untuk cicil entry sampai ya apes-apesnya sampai 9.700 lah, 96 lah, boleh lah ya. Area-area itu kalau dikasih kalian boleh beli ya kan, seperti itu ya. Untuk TPIA begitu. Sekarang lihat cuannya. Ya, cuan. Ya kan? Kalau cuannya ini sebenarnya dari chartnya udah oke ya. Ini ngebentuk channel seperti ini, flag seperti ini ya. Kemarin sempat nge-break ke atas ya, tapi koreksi lagi ya, koreksi lagi dan ketahan. Dan ketahan ya. Dan ketahan secara kemarin jualannya gede ya, ada RX jual 6 miliar seperti itu, bayarnya YP sama AK ya. Saya mengharapkan sih koreksi ya, koreksi sampai berapa ya, uji MA 200 ini ya. Boleh lah ya. Ini kita cicilin entry lagi ya, seperti itu. Itu untuk cuan ya. PTRO ini paling mengejutkan ya, karena ini saya jujur aja agak miss di PTRO, karena dia rebound kenceng dari 7.000 ya ke 8.000 ya, sempat ke 8.970-an ya. Seperti itu ya. 8.975 nih. Oh, bahkan 9.000 nih, malah 9.000, sempat nyentuh 9.000 ya. Sempat nyentuh 9.000 seperti itu ya kan.
kalau ada koreksi-koreksi boleh ya, cari di dekat-dekat 85, 86 tuh boleh ya, sampai 84, 83 ya. Cari area koreksi ya, seperti itu. Nah, sedikit tips dari saya teman-teman, kalau kalian memang beli sahamnya Pak PP ya kan, cara yang paling efektif saham Pak PP ketika sideways ini adalah kalian tebar bid. Ya, tebar bid ini saya kasih sedikit tips ya. Kenapa saya bisa win rate 1% di brand seperti itu? Karena setiap kali dia merah saya tebar bid ya. Tebar bid dengan range yang mungkin 3%, 4% seperti itu ya. Saya cari tangkepin merah seperti itu. Nah, ketika udah mulai hijau ya, kalau overload saya akan kurangin posisi. Ya, saya kurangin posisi sambil yang di bawah saya hold ya. Itu kita akan mendapatkan average yang cukup bagus ya. Itu di sahamnya Pak PP seperti itu ya. Kecuali memang kadang-kadang saham Pak PP ini dibanting, tapi dengan adanya inflow dan lebih sustain seperti ini, ditambah market ini nggak banyak gejolak ya, semoga ya. Kalau nggak banyak gejolak saya rasa susah koreksinya ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut lagi setelah dari sahamnya Pak PP ya kan. Kita punya satu saham lagi, yaitu yang menarik adalah ISAT ya, saham ISAT. Nah, saham ISAT ini menarik ya teman-teman. Kalian bisa pantau ya. Kalian bisa pantau saham ISAT ini ya, menarik ya. Ini ada isu stock split ya, dan kemungkinan besar jadi karena nunggu RUPS aja ya. Kalau dikasih ya deket-deket ya, koreksi-koreksi bolehlah 11.000 sampai 10.800 tuh bolehlah, apalagi dapat kotak ini ya. Di area kotak ini cakep banget ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh pertimbangkan ya. SRTG ya, ada yang nanya nih, SRTG juga masuk inceran saya kemarin ya. Saya sempat kemarin waktu itu sama Densol ya, ini adalah chart sama Densol, tapi nggak dikasih ini ya, nggak dikasih. Ternyata kita nawarnya terlalu pelit ya, market tidak merestui tawaran kita ya. 1740, 1730 udah mentok tuh ya. Kemudian 1780 jadi area resist kan. Nah, kemarin di break kenceng ya. Volumenya bagus ya kan, seperti itu, bayarnya juga cukup oke. Nah, kita lihat nih area resistnya di mana ya, resistnya di mana. Nah, kalau kita tarik ke belakang seperti ini ya, resist terdekatnya itu support terdekatnya itu dia kisaran di sini. Di sekitar 1830 sampai 1820 ini support terdekatnya ya di sini. Nah, cuman untuk kedepannya ini kalau misalnya memang posisinya ini saya rubah jamnya hourly ya, karena ini terlalu kenceng jadi susah lihatnya. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, selama dia bertahan di area sini ya, untuk Saratoga ini ya 1845 ya, maka SRTG ini kalau sampai konsol di 1850, 1845 nih akan cakep banget ya. Targetnya berapa? Kalau ngomong target sih 1900 sampai 1950 tuh gampang banget harusnya tercapai ya, dengan adanya inflow yang bagus seperti ini ya. Dan akupnya juga oke ya, akupnya oke banget ya. Ini untuk Saratoga ya. Jadi ya Saratoga oke ya, seperti itu ya. Nah, sekarang konstruksi itu yang diperhatikan cuma Wika sebenarnya. Karena apa? Yang punya momentum tuh cuma Wika. Ya, karena Wika masuk MSCI ya, secara mengejutkan ya. Dimana memang asingnya inflow-nya gede banget. Asingnya secara inflow gede banget, tapi udah 2 hari ini asing mulai reduce nih. Ya, karena mungkin udah dirasa udah profit ya. Pada taking profit juga ya, seperti itu ya teman-teman ya. Yang perlu diperhatikan secara target ya, sebenarnya udah kelar. Ini target saya, ini ada target dari bullish flag-nya sampai di 350 udah kelar. Nah, cuman saya hapus dulu ya ini ya, biar nggak terlalu rame chartnya. Nah, cuman kalau kita lihat ya teman-teman, dengan adanya kemarin asing sedikit buangannya udah mereda, dan di sini itu ada, kalau kita ngomong ya, ini ada support minor di sini yang terjadi di 332 ya. Jika 332 ini dipertahankan ya, bisa kuat ini, maka dan seandainya dia ngebreak dari 350, maka Wika akan bisa menguji 364 sampai 380 lagi nih ya. High-nya kemarin akan coba diuji lagi. Selamanya 332 dipertahankan. Ya, ini adalah area penting buat teman-teman yang mau Wika ya. Ini perhatikan 332 ya. Wika-nya ini gerakannya cukup liar sekali ya, dan kemarin sempat cooling down. Ya, kita lihat kalau ini memang konsol di sini ya, ini ada potensi. Lalu bagaimana dengan yang lain? Nah, kalau yang lain menurut saya sih hanya ikut-ikutan aja ya, PTPP kena area resist di MA200 di 460 ya. Seperti itu ya. Ini support terdekatnya ada di area 430-an nih. 430 nih area supportnya ya. Kalau kuat di situ ada potensi dia uji lagi ke MA200. Tentu saja
PTPP ini ngikutan ke WIKA-nya ya. Teman-teman ikutan ke WIKA-nya ya, ikutan ke WIKA-nya. Nah, lalu ADI bagaimana? Kalau kita lihat ADI ini sama ya, sama chartnya sama karena MA 200 juga ya di area 300 ya kan. Supportnya ya 280 sampai 270-an ya, seperti itu ya. Kalau ada koreksi-koreksi seperti itu. Ya cuman kembali ya, tergantung WIKA-nya juga teman-teman ya, tergantung WIKA-nya juga. Nah, kalau Jcon ya ini kan sama-sama konstruksi. Ya, ini gorengan banget ya, gorengan banget. Dan kemarin ketika ada spike seperti ini ya di tanggal 15 ya, malah distribusinya gede banget dari PD ya. PD buangannya masif sekali ya. 2 hari ini PD udah buang 14 miliar ya di harga 105 ya, single seller nih teman-teman. Kalau kalian lihat ya, ini single seller ya, 14 miliar ya kan, yang beli KK, AO, CC, XL ya. Rata-rata tersebar ya, banyak broker ya. Sellernya jadi satu ya. Ini menurut saya sedikit mengkhawatirkan ya buat yang nyangkut di area 115, 120 itu ya mengkhawatirkan sekali ya, jujur aja, karena memang dengan chart yang banyak jarum seperti ini kurang favorable banget, apalagi ditambah kemarin closingnya di 96 ya, nggak bisa di atas 100 ya kan. Nah, kedepannya gimana ya, paling kalau memang WIKA-nya manggung ya dia akan berusaha menguji 100, tapi kembali lagi kalau sellernya ini belum mereda ya, maka untuk jemput di area 115, 110 itu agak sedikit berat ya, jujur aja seperti itu ya. Jujur aja seperti itu. Nah, sekarang kita lihat harga emas ini kan XAU ini kencang banget ya teman-teman ya. XAU sangat kencang ya. All time high 2507 kalau nggak salah kemarin tertingginya, atau 2508. Selama XAU ini bertahan di atas 2480, 2485, di mana itu adalah area pentingnya, maka XAU ini tetap akan naik ya menurut saya ya. Tetap akan naik arahnya. Nah, sahamnya MDKA kita lihat bagaimana MDKA secara chart ini sedikit jelek ya, menurut saya nggak terlalu oke banget ya, apalagi ini masih menunjukkan dia ada tekanan jual yang sangat besar sekali. Cuman selama dia ketahan di area 2250 sampai 2200 ya, maka MDKA ini masih ada harapan lah ya. Harapannya kemana ya, nguji 2380 yang udah beberapa kali ini gagal tembus nih ya di area MA 100 ini, di garis ini. Ini MA 100 50 ya? Oh 50, sorry, 50 ya, di 2380-an ini ya. Ini kalau bisa nge-break baru cukup oke. Kalau enggak ya dia akan mencoba membuat pijakan di bawah ya, membuat pijakan di bawah seperti itu ya. Itu MDKA. Saya pribadi MDKA ya boleh, tapi porsi kecil sekali lah, karena dari TA menurut saya belum oke banget. PSAB ya, PSAB ini koreksi ya kan. Kemarin merah. Cuma kalau saya lihat ini masih cukup oke ya, masih cukup oke untuk entry baru ya menurut saya ya, dimana entry-nya ya kalau bisa dapat di bawah 230 sampai 220 ini bagus ya kan, seperti itu ya. Area-area ini bagus ya, seperti itu. Tapi kalau teman-teman nyangkut di atas ya, ini mungkin akan pusing juga nih ya, mules juga pasti ya, karena kalau sampai nyangkut di atas ya. Ya semoga nggak ada yang nyangkut di atas ya teman-teman. Saya pribadi sih saya menantikan untuk koreksi lagi ya untuk PSAB seperti itu ya, seperti itu. Okas katanya punya tambang emas. Wah, Okas ini aduh gorengan banget ini ya, gorengan banget juga. Kalau kita lihat broksumnya terakhir menarik ya, sebenarnya menarik. Cuman ini memang gorengan ya, hati-hati. Kita lihat Okas ya, Okas ini kalau saya lihat selama di atas 110 ya, 110 dipertahankan, menurut saya masih cukup oke nih ya. Menurut saya cukup oke, volume gede ya. Kita lihat apakah ini akan konsol di area sekian ya. Nah, satu lagi saham gorengan yang menarik adalah Jemas ya. Jemas ini saya udah punya lama, saya nyimpen dari dekat-dekat 100 kemarin ya, dekat-dekat 100 saya udah simpen ya. Mungkin ini kalau ada teman-teman di grup scalper tahu, Rami tahu ya, saya udah punya Jemas udah agak lama ini seperti itu. Nah, Jemas ini teman-teman ya, secara chart ini memang dia belum bisa nge-break dari area ini, area 117 ya ini ya, 117 ini ya. Kalau dia bisa di atas 117 ini baru cukup oke nih Jemas ini ya, 117 ya, dengan resist terdekat di 112. Tapi saya rasa kalau 112 besok bisa bertahan lah ya, pasti ya. Nah, Jemas ini kalau bisa di atas 106 ya untuk minggu depan ini, maka menurut saya Jemas ini masih ada harapan ya, masih ada harapan. Tapi kalau 106 ini pecah ke bawah ya, ini agak berat ya, agak berat. Cuman pertimbangkan ya, ini saham ini udah rally cukup kencang nih, udah rally cukup kencang, udah sempat kena UMA kalau nggak salah ya. Jadi
hati-hati ya, hati-hati, jangan 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 FOMO ya, jangan FOMO di saham ini ya, seperti itu ya. Oke. Oh ya, Breeze, saya kelupaan Breeze. Kita lihat Breeze. Breeze bagaimana? Kalau menurut pandangan saya Breeze itu ya, kalau kita lihat ini ada garis lama, kita lihat ya. Kalau kita panjangin, ya Breeze ini kena resist ya, kena resist di garis biru ini ya, seperti itu. Wajar kalau koreksi ya. Sekarang 2620. Kalau kita lihat kemarin masih belum ada outflow yang cukup berarti ya, volumenya juga kecil ya. Berarti kalau begitu gimana ya? Bolehlah cari entry di mana 2580 ke bawah ini boleh entry ya. 26, 2580 mulai cicil-cicil ya, pakai piramida ya teman-teman ya. Nyicil alus aja sampai berapa? Kalau saya pribadi sampai 2500 tuh boleh ya. 2500 sampai 2450 lah ekstrimnya ya, itu boleh ya. Untuk Breeze seperti itu ya. Nah, yang kemarin lagi rame itu ada saham, yaitu saham Bumi ya teman-teman ya. Ini volumenya nge-break kencang ya, Bumi ya. Bumi ini volume break kencang ya. Bumi ini volumenya break ya, kencang, volumenya gede ya kan. Broker bayarnya bagus, yang jualan juga retail rata-rata. Nah, kalau kita lihat bagaimana ya, Bumi ini kalau dikasih koreksi ya 84 boleh lah, 84 85 ya, itu boleh kalau ada koreksi di area situ ya, untuk nangkap di situ ya. Jangan FOMO ya, ingat ada 91 nih, ada area MA 200 ya, tentu saja ini akan jadi area resist yang cukup powerful juga, kecuali memang besok ada buyer yang gede lagi yang berani borong ya kan. Volume meningkat selama 3 hari perdagangan ini ya. Ini saya sempat ke miss ya saham Bumi ini ya, saya sempat ke miss saham Bumi ya. Jadi Bumi itu bisa ya, Bumi itu bisa. Nah, kemudian yang membuat saya tertarik lagi ada saham kecil lagi, yaitu DKFT. Ya, DKFT ini memang di area atas ini 125 ke atas ini ada area seller ya, tapi ketika dia bertahan di 118 ya kan, seperti itu ya. Kalian bisa lihat ketika bertahan di area sini ya, maka DKFT ini bisa menjadi pantauan kita ya. Selama dia kuat ya, kasih sampai 116 boleh lah ya. Cicil beli ya, belinya nyicil, ini cukup oke nih. Nah, cicil piramida itu bagaimana sih? Cicil piramida itu kalau kalian beli ya, beli di harga atas itu paling kecil porsinya. Jangan kebalik. Ya, teman-teman kalau kebalik ya, teman-teman kalau belinya kebalik ya, piramida kan begini ya, segitiga begini ya. Artinya apa? Yang kecil itu di harga atas ya. Porsi yang paling kecil di harga atas, semakin ke bawah semakin gede. Tapi kalau kalian kebalik ya, piramidanya yang model begini ya kan, ya, yang beli paling atas tuh biasanya beli gede, ke bawah kalian nggak bisa averaging down ya. Kalian akan menemukan malahan average beli yang paling atas, paling tinggi, dan itu membuat kalian apa? Dengan average yang paling tinggi berarti resikonya paling gede ya. Itu yang menurut saya bahaya banget. Itu bahaya banget di market sekarang seperti ini. Marketnya di area resist, kalian FOMO itu habis pasti ya. Itu pasti akan banyak goncangan ya, seperti itu ya. Itu kita lihat dari DKFT ya. DKFT tadi seperti itu ya. Saya lanjut lagi ya sebentar teman-teman, sebelum saya masuk ke pertanyaan. Saya melihat ada TSPC ya. TSPC ini juga cukup oke ya, cukup oke ya. Ini ada isu ya, mau ada CA tapi belum ngerti CA-nya apa ya. Kita lihat dengan adanya volume yang besar seperti ini dan buyer yang cukup kuat ya di tanggal 15 ya kan. Kita lihat tanggal 15 ini seperti ini broksumnya ya. Bayarnya RF, AKLG ya, gede-gede banget ya. ZP jual, YP jual, BK jual, tapi di cover oleh 3 broker ini ya. Dan tanggal 16-nya itu kita lihat, di tanggal 16 itu ternyata RF masih beli ya, RF masih beli ya, seperti itu ya. Berarti ketika ada kecenderungan seperti ini ya, RF punya 14 miliar di average 2749 ya untuk 2 hari terakhir itu ya, maka dan LG punya di 2670 ya. Berarti area-area sini ya, area-area jarum ini ya, kita lihat apakah ini bisa dipertahankan atau enggak ya. Coba saya akan rubah ke chart 1 jam, apakah ada konsolidasi. Coba ya kita lihat. Nah, ada di sini ya teman-teman ya, di 2700 ya, di area sini. Kalau ini bisa dipertahankan ya, 27 ini bisa dipertahankan ya sampai apes-apesnya sampai sinilah ya. Ya, ini area 2 ini dipertahankan, maka ini cukup oke ya, cukup oke TSPC. Cuman memang kadang-kadang bid overnya agak tipis ya TSPC ya, agak tipis. Tapi dengan adanya buyer yang segede ini ya kan, kita bisa melihat bahwa memang ini ada sesuatu di saham ini ya. Coba kalau dari 31 Juli broksumnya
Kalau dari 31 Juli browsingnya seperti ini teman-teman ya. Ya, ini TP punya di average paling rendah 2300-an ya. LG punya di 2467, 2500, AK punya di 2500, RF paling tinggi nih, ya. Jadi kita lihat kalau ini ada koreksi-koreksi dan ketahan di area sini, menurut saya menarik ya. Menurut saya menarik ya. Ya, menurut saya menarik. Sementara ZP-nya tiap kali buang ya. Mungkin pengen keluar ya seperti itu karena udah lama ya. Ini saham ini nggak terlalu liquid dan sekarang dibikin liquid ya kan, seperti itu ya. Kemudian SMDR ya, SMDR ini sepertinya juga menarik kalau saya lihat. Yes, SMDR menarik ya. Kalau kalian lihat nih volume gede ya, volume gede seperti itu ya. Break juga. Ya, kita lihat di area sini ya. Di area sini ada 350, ini ada area resist yang di break ya, seperti itu ya teman-teman ya. Supportnya apasnya ya 340 lah ya. Ini nggak boleh turun dari 340 ya. Ini cukup oke, SMDR secara TA oke, dengan targetnya menurut saya ya bisa di 370-an lah. 370, 380 bisa lah ya. Kisaran sampai di sana ya. Oke, seperti itu. Lalu ada saham lagi ini INDF. Kalau suka INDF ini juga kemarin saya lihat ada inflow ya, bener ya. Ini ada inflow yang cukup bagus ya. Kalian lihat ini ada flow yang gede banget di sini. Selama dia bertahan di area 6.300. Ini udah kan 2 kali reject di 6.400 ya. Kalau memang kuat di 64 ini bertahan di sini, berarti ini membuat area pijakan di sini ya, area support di atas ya, seperti itu ya. Itu untuk INDF. Kemudian ada lagi BRMS ya, BRMS ini juga emas ya, emas-emasan. Nah, ini BRMS ini selama bertahan di atas 153 atau 151 aja lah ya. Kalian bisa patokin di situ aja supaya nggak terlalu jauh resikonya ya. Ini cukup oke ya, ini cukup oke BRMS ya. Jadi boleh ya, boleh dipantau BRMS untuk minggu depan karena ini juga emas ya, emas-emasan, dan ini ketika saham Bakri manggung ya, ikut manggung semua ya. Kemudian kita lihat VKTR ya, VKTR ini juga oke ya menurut saya ya. Area resistnya 147 ini kalau sampai break kenceng ini ya. Kita cari di area bawah ya, teman-teman bisa beli di bawah ya. Oke. Saya rasa itu ya. Oh, ADMR gimana kita lihat ADMR. Oh, ADMR kurang bagus Masian ya. ADMR ini selama ya ini masih kurang lah ini. Kalau mau nangkep bisa, ini kemarin chartnya oke ya. Chartnya oke, masih sedikit distribusi ya. Tapi ada buyer yang gede juga ya. Cuman resistnya banyak nih ADMR nih ya, ADMR. Saya pribadi skip lah ADMR. Dari chartnya nih kurang suka saya ya, kurang suka untuk ADMR ya. Oke, apalagi ya, bentar. GCTL. Ini kalau saya bahas semua saham begini rame ya IG live-nya ya. Memang kalian suka cari stock pick ini memang. Ya, GCTL ini menarik ya selama bisa di atas 1220-an ini ya. Boleh lah ini bisa break ya seperti ini ya, bayarnya juga oke ya, asing beli juga oke ya, seperti itu. Resist yes, dekat-dekat resist ya, 1270 tuh resist ya, dekat-dekat di situ, hati-hati. Lalu oh ya, ayam-ayaman Java gimana kabarnya ya? Java kemarin udah cukup kenceng naiknya, asing so far masih beli terus nih ya, asing masih ngeborong terus ya kan, flow-nya asing gede ya. Ketahan di area 1570-an nih ya, 1570 ya. Kalau ini supportnya 1540 lah, saya pakai 50 nih lah ya. Sampai di sini lah ya, boleh lah ini 1540 ini boleh lah ya. Ya boleh ya, ini dia masih sideways ya di area ini ya. Jangan sampai jebol 1540-nya ya. Kalau jebol agak bahaya ya, buang aja ya, seperti itu. Cepinnya ya, Cepin ini bertahan di MA 200 ya, Cepin ya. Ini ada candle bearish ya, kita lihat kalau besok ketahan lagi di 5100, 5000 ya, ini masih cukup oke ya. Kalau jebol di bawah 5000 menurut saya udah bahaya untuk Cepin ya, seperti itu. Oke. Untuk saham-saham IPO, menurut saya IPO yang menarik masih ada Nest ya. Nest ini masih menarik ya, selama nggak turun dari 260-an ya, 260-an ini ketahan. Kalau sampai ketahan ini masih cukup oke ya, asal candlenya close-nya di sini ya. Sedangkan kita lihat resist di atas 290 nih Nest ini ya, di atas 290 ini. Cuman ini kadang-kadang bandarnya market maker-nya mainnya agak keras ya, agak kasar di sini ya. Jadi bantingannya cukup keras ya.
Harus hati-hati teman-teman ya. Kemudian banyak yang tadi nanyain blast ini. Kenapa sih blast? Oke, blast. Kita lihat blast. Ya, ini blast ada jarum di area 200-an ya. Nah, ini oke nih. Blast secara chart menarik ya. Selama di atas 208, 206 ini menarik nih ya. Menarik, kita lihat bisa dipantau ya. Saya belum melihat adanya akumulasi di saham ini. Saya coba cari 31 Juli sampai sekarang. Ada akumulasi ya. Ada akumulasi di area 200 ya. Di area sini ada akumulasi, ini boleh nih. Kalau suka blast boleh ya. Mulai dipantau nih, boleh nih ya blast. Blast menarik blast. Kemudian kita lihat Golf. Golf ini menurut saya harus sabar nunggu sih ini. Ini harus sabar nunggu ya. Pokoknya tiap kali dia naik di atas 230 digebukin ya, seperti itu ya. Jadi kalian jangan beli di atas ya. Consider kalau ada koreksi-koreksi 220 ke bawah ini boleh nih sampai 210 ya. Maksimal itu boleh ya, karena ini kita lihat ya secara chart dia ini ada garis ya, garis kuning ini sebagai pengamannya ya. Kalau dikasih diujiin ke bawah ini ya diskon berarti ya, diskon ya, seperti itu ya. Oke. Oh iya, yang ketinggalan ASI ini ternyata kemarin saya cari diskonan ya, nggak dapet ya minggu lalu ya, terus digas ke atas ya. Kalau kita lihat supportnya di mana sekarang, supportnya di area resist gap ini di 4860-an ya, 4860, 4850 itu sampai 48 ya. Dengan targetnya ya dia akan ke 5050-an lah, sampai 5100 dulu ya, seperti itu ya untuk ASI ya. Untuk ASI seperti itu. Ya. Oke, saya bahas ke pertanyaan ya. Ini kalau bahas semua saham ya, nggak kelar-kelar nih. Udah 1 jam ya, ternyata saya ngoceh ya. Saya ngoceh udah 1 jam. Oke, kita masuk ke pertanyaan dulu ya teman-teman. Ini banyak pertanyaan yang masuk ke saya. Saya akan pilih yang bagus-bagus ya. Bentar, pertanyaannya. Nah, gimana cari konfirmasi entry di zone support atau resist ya kan? Pertanyaannya agak membingungkan ya menurut saya ya. Cari konfirmasi di zone support ya. Kalian harus mengerti bahwa ketika sebuah saham itu berada di area support ya. Ketika sebuah saham berada di area support, maka itu adalah kalau supportnya itu dipertahankan terus, kalian bisa cicil buy di sana ya. Kalau semakin banyak pantulan semakin bagus ya. Semakin banyak pantulan semakin bagus, berarti support itu akan teruji dengan kuat ya. Seperti itu. Nah, sekarang nanya lagi nih. Tips dan trik biar disiplin money. Saya tuh kebiasaan sudah profit tapi greedy malah loss. Nah, kalian harus mengerti bahwa dalam sebuah saham atau instrumen yang lain ya, kita nggak bisa expect itu pergerakan terus naik. Akan ada yang namanya koreksi. Ketika pergerakan sebuah instrumen udah terlalu tinggi, ya kan, menyentuh range apalagi ya di sana di mana area jualnya banyak, maka menurut saya di situ ada orang-orang yang mulai taking profit, ya kan. Nah, permasalahannya begini teman-teman, ini yang saya temukan ya. Teman-teman kalau profit pertama ya kan, profit pertama profit nih, oke. Kemudian profit lagi, oke. Ini jadi apa? Kita akan memiliki confidence yang cukup tinggi. Nah, ini bahaya. Jadi kalau level psikologis kalian udah over PD, itu bahaya banget. Karena apa? Di satu titik kalian akan beli dengan jumlah yang sangat besar dan agresif. Karena apa? Udah over PD. Wah, ini saya udah profit nih di sini, udah profit di sini. Ya kan, pertama mungkin belinya 1000 lot, ya kan. Wah, profit, beli lagi di atas 1500. Dan kalian lupa kalau pergerakan sahamnya itu udah semakin naik ya kan. Sampai satu titik kalian beli di atas dan koreksi dalam, maka kalian akan habis ya. Itu yang membuat biasanya kalian menderita loss ya. Kalau marketnya lagi bullish ya, pasti nyangkut ya kan. Karena apa? Udah sampai di atas terus hajar terus tanpa memperhatikan resiko atau mengabaikan resikonya ya kan. Nah, jadi bagaimana menurut saya, kalau udah ketinggalan ya sudah, kan masih ada saham-saham yang lain yang bisa kalian pilih ya kan, seperti itu kan. Nggak perlu menurut saya apa ya, ikut-ikutan ini lagi hype seperti ini saya harus beli, nggak perlu ya. Jadi tipsnya ya kalian kendalikan diri. Kalau udah mulai profit ya bisa di taking profit, karena taking profit nggak dosa ya. Dan floating profit belum profit ya, artinya itu masih angka aja yang bisa kalian screenshot tapi nggak bisa kalian ambil. Jangan lupa diambil, direalisasikan ya, seperti itu ya. Oke, saya coba lihat lagi apa lagi ya. Bentar.
Nah, bagaimana menghindari cuci piring di suatu emiten yang ketika sudah naik lumayan. Nah, ini yang menurut saya kenapa saya angkat ya? Karena ini related buat teman-teman ya kan. Karena kebanyakan ya dari kasus-kasus yang lama ya, tadi ada teman-teman yang nyangkut Antam di 2200 itu kan cuci piringnya itu di area yang cukup tinggi kan. Karena apa? Kalian berpikir bahwa harga itu akan terus bergerak naik ya, udah tinggi ya, kenaikannya upside-nya udah 100% misalnya seperti itu, kalian masih ngarepin oh ini masih bisa naik 100% lagi. Akhirnya apa? Kalian mengabaikan resikonya dan berpikir bahwa harganya akan terus naik. Karena apa? Karena ada isu yang udah sentimen positif terus dikeluarin ya. Maka yang terjadi adalah teman-teman akan nyangkut di harga atas ya. Cara menghindarinya bagaimana ya? Pahami, belajar TA ya, belajar TA. Penting kalian memahami technical analisa ya, karena itu adalah roadmap. Kalau nggak ngerti TA-nya, kalian nggak ngerti sahamnya udah naik setinggi apa, kecuali kalian masuk berdasarkan fundamental, itu beda urusannya ya kan. Ya. Nah, ini ada yang nanya kan, Wika kenapa kenceng naiknya? Ya karena masuk MSCI. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Kalau udah kenceng naiknya ini, di suatu titik Wika akan mengalami yang namanya koreksi. Ketika apa? Ketika buyernya udah nggak kuat lagi nahan sellernya, atau buyernya udah nggak beli lagi, atau semua orang berpikir udah saatnya jualan, maka akan terjadi koreksi ya kan, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, saya coba lagi mana pertanyaan yang menarik ya. Bentar, ini udah ya. Tidak ada yang menarik lagi di pertanyaan itu. Saya coba lihat di ini. Menentukan trailing stop ya. Trailing stop itu menurut saya adalah pengaman teman-teman ya. Trailing stop itu kalau kalian paham TA, kalian bisa set di mana dengan sesuai dengan support yang terbentuk. Itu bisa, kalau support yang terbentuk itu yang misalnya resist jadi support dan itu jebol ke bawah, kalian bisa taking profit ya. Kalau kalian mengerti yang namanya TA. Kalau nggak ngerti TA bagaimana ya, serela kalian ya. Yang penting misalnya udah profit 10% atau trailing stopnya berapa persen ya, mungkin 5% atau 4% ya. At least kalian udah amankan 6% ya, seperti itu ya. Nah, jadi itu yang menurut saya penting banget ya. Nah, Karbe kenapa naik terus ya? Karena ada nggak tahu ya, ini saham ini cukup unik ya di FCA, tapi terus naik karena udah diakuisisi oleh Meratus ya, backdoor listing ya kalau nggak salah ya. Cuman ya dengan kenaikan seperti ini menurut saya tidak relevan untuk ngejar di harga sekarang ya. Takutnya kalau kalian nggak kuat ya, jebol ke bawah ya. Gimana tahu dengan baik bahwa saham itu lagi akumulasi atau distribusi ya, ini bukan substitusi ya, atau distribusi melalui chart ya kan. Kalau melalui chart aja kita nggak bisa lihat sih sebenarnya. Kita harus ngecek dari foreign flow-nya atau dari Broksum-nya ya, paling nggak ya, dari situ ya kalian bisa lihat. Kalau dari chart itu kalian bisa melihat secara volume ya, dengan koreksinya minor atau enggak, volumenya gede atau enggak ya, itu kalian bisa cek di situ ya. Oke, ada lagi. Oh ya, saya lupa bahas minyak-minyakan ya. Saya akan bahas Medco dan Elsa ya. Kelupaan teman-teman ya. Ya, kalau Medco ini ada, kalau area belinya sebenarnya 1300 ya menurut saya ya. 1300 itu adalah area beli ya. Sampai 1290 ini ada area beli ya, seperti itu ya. Dengan resistnya di 1350-an, 1360, 1370 ini area resist ya. Untuk Medco seperti itu. Untuk Elsa ya, Elsa ini masih bergerak dalam channelnya ini ya menurut saya. Ini saya perpanjang lagi karena ini semakin memanjang ke bawah ya, seperti itu ya. Ini kalau memang masih bertahan di sini, dipertahankan ya, ini masih cukup oke ya. Kembali lagi di area 500 ini adalah area resist ya, area resist ya. Kalau kita lihat terakhir kemarin Broksumnya cukup akumulasi, cukup bagus ya, cukup bertahan ya. Saya pribadi kalau dikasih ke bawah 480 sampai 488 boleh lah ya, nyicilin di sini ya. Sampai 480-an ini boleh ya. Kalau mau ekstrim ya batasnya sampai 460-an. Cuman nggak ngerti ya bisa dikasih atau enggak ya. Seperti itu. Kalau ini dia nge-break dari garis kuningnya ini ya, maka ini cakep banget nih ya Elsa ya, seperti itu ya. Ini dari tadi nanya Diva kenapa ya? Saya baca Diva di spam Diva. Ini ada apa dengan Diva? Adakah yang nyangkut di sini? Kalau kita lihat ini sahamnya, waduh ini modelnya begini ya. Kemarin ada Jarum ya, kita lihat siapa yang beli di tanggal 15. Nggak ada akumulasinya menurut saya sih. Bid overnya juga bolong-bolong begini ya, bid overnya juga nggak rapi begini ya.
Saya pribadi saya nggak cukup berani untuk DeFi ya. Ya untuk DeFi saya nggak cukup berani. Tadi ada yang nanya ya, kalau nggak salah ada Kobex ya. Kobex ini malah, wih, Kobex bagus ini ya. Kobex cukup oke ya. Selama kuat ini dia akhirnya bisa setelah ini ya. Ini dia break dari MA 200 ya, naik ke atas. Kemudian seller keluar ya, seller keluar nih jebol ke bawah. Ini 2 kali nggak bisa nembus. Hari Jumat nembus ya. Dan closingnya Marubosu, candlenya bagus ya kan, seperti itu. Broksumnya juga lumayan ya, kalau saya lihat lumayan oke ya, broksumnya lumayan oke ya. Average-nya rata-rata di dekat-dekat 154 150 ini ya. Ya 163 167 mungkin dapat ya harusnya ini ya. Cuman ini juga gorengan ya, volumenya kecil ya, volumenya kecil ya. Seperti itu. Oke, ada MBMA. Oh ya, MBMA ini kok chartnya gini ya. Aduh, chartnya saya tidak suka MBMA jujur aja, karena arah turun ya, belum ada konsolidasi ya. Saya tunggu aja deh, tunggu aja kalau dia memang bikin sideways ya, ini baru menarik ya. Kalau enggak, kayaknya apalagi ini masih dibuang asing terus ya. Tunggu dulu ya, tunggu mereda dulu, tunggu mereda ya. Seperti itu ya. Tadi udah banyak yang dibahas. Oke. Apa lagi ya? Akra, coba Akra. Akra ini kalau dilihat lumayan bayarnya kemarin ya. Selama ketahan di 1.500 boleh lah Akra ya. Boleh selama ketahan ya, selama ketahan. Cuman ini ingat ya, ini MA50 dia masih belum bisa jebol nih dari atas ini ya. Dari bulan Juni ini ya. Ini kalau udah jebol MA50 baru enak nih jalannya ya. Seperti itu ya untuk Akra. Oke, saya rasa hari ini tuh ya teman-teman udah 1 jam ya. Satu lagi deh ya, satu lagi bonus ya, Pani ya. Pani ini udah mulai cakep lagi ya, berarti Pani ini ya. Selama berada di atas 5.200 boleh lah Pani ya. 5253 ini boleh ya. Area ini dipertahankan ya. Kalau area ini bertahan, saya rasa 5.500 5.600 jebol itu tinggal tunggu waktu aja ya. Semoga bisa jebol ke atas ya. Semoga bisa jebol ke atas aja ya. Cuman ini volume masih kecil ya. Masih kecil, belum ada. Mungkin nunggu sentimen corporate action ya. Seperti itu ya. Oke, saya rasa hari ini tuh ya teman-teman ya. Terima kasih buat atensinya ya. Kita ketemu minggu depan ya. Semoga minggu depan ini kalian bisa profit terus ya kan. Jangan lupa saya ada kelas untuk gold juga di tanggal 21 September di Jakarta ya. Kalian kalau mau belajar gold, kita di grup subscriber ini lumayan panen goldnya ya.